Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah. Qabla an nabda durusana, hayya naqra bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang al-jumlatul ismiyah. Apa itu al-jumlatul ismiyah? Mari kita bahas dari pengertiannya. Oke, kita awali pembahasan tentang pengertian al-jumlatul ismiyah. Al-jumlah adalah kalimat berbahasa Arab yang mengandung subjek dan predikat. Kalian harus tahu, setiap kalimat pasti ada subjek dan predikat. Jika belum mengandung dua komponen tersebut, maka tidak dinamakan kalimat. Lalu selanjutnya, mengapa disebut dengan al-ismiyah? Al-ismiyah berasal dari kata isim. Isim adalah kata yang menunjukkan kepada suatu benda, baik hidup maupun tak hidup, seperti manusia, hewan, rumah, meja, sekolah, kelas, dan lain sebagainya. Isim biasanya berbentuk kata benda, kata petunjuk, kata sifat, dan nama orang. Jadi, al-jumlatul ismiyah adalah kalimat berbahasa Arab yang mengandung subjek dan predikat yang diawali oleh isim. Sebagai contoh, Khalidun tilmidun. Khalid seorang murid. Di sini kata Khalidun adalah sebagai subjek. Khalidun adalah nama orang. Nama orang termasuk ke dalam isim. Jadi, Khalidun tilmidun termasuk ke dalam struktur kalimat al-jumlatul ismiyah. Contoh kedua. Hadza qalamun. Ini pena. Subjek dalam kalimat tersebut adalah kata hadza yang berarti ini. Dan hadza adalah termasuk ke dalam isim, yakni isim isyarah atau kata petunjuk. Karena kalimat ini diawali dengan isim, maka kalimat tersebut dinamakan al-jumlatul ismiyah. Selanjutnya, subjek dalam al-jumlatul ismiyah itu disebut mubtada. Sedangkan predikat dalam al-jumlatul ismiyah disebut khobar. Jadi, al-jumlatul ismiyah dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni al-jumlatul ismiyah berarti menambahkan mubtada dan khobar. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan struktur kalimat al-jumlatul ismiyah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni khobar harus mengikuti mubtada. Mengikuti dalam hal apanya? Jadi di sini ada dua aspek. Yang pertama, khobar mengikuti mubtada dalam hal jenis kelaminnya. Laki-laki disebut mudzakkar, sedangkan perempuan disebut muannats. Jadi yang dimaksud jenis kelamin di sini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa dia itu bersifat laki-laki. Seperti contoh, Ahmadun, Muhammadun, Zaidun, Faslun, dan lain sebagainya. Sedangkan muannats juga seperti itu. Yang dimaksud jenis kelamin perempuan di sini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa dia itu adalah
perempuan, seperti contoh Aisyah, Zainab, Madrasatun, Saburatun, dan lain sebagainya. Jika mubtada atau subjeknya itu mudzakkar atau bentuk laki-laki, maka khobar atau predikatnya mengikuti, yakni harus dalam bentuk mudzakkar juga. Jika mubtadanya muannats, maka khobar atau predikatnya itu juga harus mengikuti muannats. Seperti contoh, Ahmadun nasyitun. Ahmad rajin. Ahmad di sini adalah nama orang laki-laki. Dan nasyitun yang berarti dia anak laki-laki yang rajin, dan bentuknya pun mudzakkar. Bagaimana melihat bentuknya mudzakkar atau muannatsnya? Yakni dilihat dari ada tak marbuthahnya atau tidak. Dari situ. Selanjutnya yang kedua. Aspek yang kedua. Khobar mengikuti mubtada dalam aspek jumlah bilangannya. Jika mubtada atau subjeknya itu tunggal atau satu orang, maka khobar atau predikatnya itu juga harus tunggal. Jika mubtada atau subjeknya itu dua orang, maka khobar atau predikatnya pun juga dua. Selanjutnya, jika mubtada atau subjeknya itu jamak, maka khobar atau predikatnya pun harus juga berbentuk jamak. Oke, selanjutnya untuk tugas di rumah, ya, kalian membuat 5 al-jumlatul ismiyah sebagaimana yang sudah Ustazah contohkan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung menghubungi Ustazah. Oke, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.